Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta Al-Quran, para qari'ul Quran, Allah yarhamukum jami'an. Seorang imam sholat berjamaah, kemudian bacaan fatihahnya disebut fasih, mujawad, murattal, yang kemudian dijuluki dalam disiplin ilmu fikih dengan al-qari, ketika bacaannya terhindar dari dua jenis bentuk kesalahan. Yang pertama, apa yang disebut dengan salah jali. Salah jali adalah kesalahan yang terang, di mana setiap orang yang mendengarkan akan merasakan bahwa itu salah. Misalnya, kesalahan membaca harokat, kesalahan dalam menyebut huruf-huruf tertukar dengan huruf yang lain. Maka ini kemudian disebut dengan salah jali. Penjelasan ini Al-Fakir sudah menjelaskan pada video bagian pertama. Bagi ikhwan fillah yang belum mengikuti penjelasan saya, silahkan klik link yang ada di atas ini. Kemudian, selain terhindar dari kesalahan jali, sebagaimana saya sebutkan, imam sholat berjamaah itu bacaannya juga harus terhindar dari kesalahan khafi atau kesalahan samar. Disebut samar karena yang bisa mendeteksi bahwa bacaan tersebut itu salah hanya orang-orang yang ahli tajwid. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan beberapa bentuk-bentuk kesalahan khafi. Namun demikian, pada kesempatan ini Al-Fakir akan hanya menjelaskan 3 bentuk kesalahan khafi yang umum terjadi kepada sebagian imam sholat berjamaah. Insya Allah pada bagian ketiga nanti akan kami lanjutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang lain. Baik, bisa kita mulai pada konteks suratul Fatihah dalam bentuk kesalahan-kesalahan khafi yang biasa terjadi. Pada ayat pertama misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kadang-kadang terjadi kesalahan apa yang disebut dengan tawallud. Tawallud artinya itu beranak, yang sebetulnya pada pemahaman yang lebih jelas adalah memantulkan huruf yang bukan mempunyai sifat qalqalah. Kita fahami bahwa huruf-huruf yang harus dipantulkan itu huruf-huruf yang mempunyai sifat qalqalah yang terangkum dalam kalimat qat'bu jadi. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. 5 huruf ini ketika kita membaca dalam kondisi saknah akan terasa ada pantulan seperti ini. Baqa, bata, bab, baja, bad. Terasa ada pantulan. Tetapi kemudian
Kalau pantulan ini dipraktekkan pada huruf-huruf selain yang 5 ini, justru itu akan terjadi kesalahan, apa yang disebut dengan salah khafi. Walaupun ini kemudian tidak membatalkan sholat, tetapi ini bagian dari kesempurnaan bacaan yang harus dimiliki oleh seorang imam sholat berjamaah. Maka kadang-kadang terjadi seperti ini, membaca basmalah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sin di lafal bismi itu kadang-kadang dipantulkan, ya. Bismillah, bism, ya, ada semnya itu ya. Harusnya bismillahi, bukan bismillahi. Pada kalimat ar-Rahmanur Rahim misalnya, ada sebagian imam membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahma. Ya, harusnya Ar-Rahma, bukan Ar-Rahma. Tidak boleh ada pantulan di situ karena huruf sin dan ha bukan bagian dari huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Kita baca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian pada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada sebagian imam sholat berjamaah memantulkan pada huruf lam yang ada pada kalimat alhamdu dan lam mati yang ada pada lafal al-alamin, sehingga terdengar seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ya, coba disimak. Alhamdu, ada le-nya ya. Alhamdu Rabbil Alamin. Rabbil, ya, itu pantulan yang tidak perlu dan itu dianggap salah khafi. Harusnya dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Berikutnya pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim, sebagaimana pada ayat pertama, hak mati harus hati-hati, jangan sampai ada tawallud. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hamma. Jangan seperti itu. Tetapi Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Kemudian pada ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Pada ayat ini biasanya aman dari tawallud, ya. Tetapi pada ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat ini yang rawan kemudian muncul tawallud ada pada kalimat na'budu. Pas pada huruf ain ketika saknah ini dibaca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Nah, itu namanya tawallud. Yang benar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ini yang kemudian terjadi adanya tawallud ada pada huruf ha pada kalimat ihdina. Ada sebagian membaca seperti ini.
ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ini tawalud namanya. Harusnya ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada ayat yang ketujuh, yang terakhir ini, yang kemudian rawan terjadi tawalud, yaitu pada nun mati pada kalimat an'amta dan mim mati pada kalimat 'alaihim. Ya, saya baca seperti ini. Ada ini contoh yang salah sebagaimana terjadi pada sebagian imam kita. Siratal ladzina an'amta ya, harusnya an'amta, kemudian pada 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, ya. Berikutnya pada huruf ghain. Kadang ada yang baca seperti ini. Ghairil maghdu. Harusnya alaihim ghairil maghdubi. Alaihim ghairil maghdubi, bukan maghdubi. Ya. Akan saya baca semua dengan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini contoh-contoh tawallud dalam huruf-huruf yang tidak mempunyai sifat qalqalah yang kemudian disebut dengan salah khafi. Dan kita harus menghindari itu. Kemudian bentuk kesalahan khafi yang kedua, yaitu kesalahan dalam membaca harokat, yaitu harokat fathah, harokat kasrah, dan harokat dhammah. Kesalahan dalam membaca harokat fathah ini adalah tidaknya kemudian ukuran antara infitah, membuka mulut, dan kemudian merapatkan mulut itu tidak sesuai dengan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita, yang kemudian sesuai dengan apa yang menjadi sanadul qiraah, bersambung muttasil kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Ad-Dani, salah satu ulama tajwid, pernah memberikan had atau ukuran bagaimana kita membaca fathah itu sendiri. Beliau mengatakan fathatul arabi mutawassithah. Cara membaca fathahnya orang Arab itu tengah-tengah, tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu menyempit. Makanya kemudian kalau terlalu terbuka, maka itu terjadi kesalahan yang disebut dengan khafi. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya infitah yang keterlaluan. Terlalu itu. Tetapi kalau kemudian infitahnya kurang, itu juga jadi salah. Sebagaimana contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Bacaan yang benar itu adalah mutawassithah saja. Seperti apa? Seperti ini. Sebagaimana contoh-contoh guru-guru kita, termasuk guru kita almarhum, al-maghfurlah
Ki Haji Basri Alwi. Beliau memberikan contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi tidak terlalu terbuka, a ya, juga tidak terlalu menutup seperti tapi biasa abata sajaha kha dan seterusnya. Kemudian pada kesempatan ini kesalahan khafi yang ketiga adalah cara membaca huruf yang bersifat tafkhim atau yang punya sifat tafkhim. Ada sebagian dari imam sholat berjamaah ketika menebalkan huruf itu masih memakai bibir, ya, memakai bibir. Nanti insya Allah akan saya bahas secara khusus masalah penebalan dengan bibir ini, bahwa ini bagian dari kesalahan. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menebalkan harus memencungkan bibir seperti ini. Ya, ini adalah salah khafi. Karena tebal bukan di bibir, tapi yaitu di aqsal lisan, diangkat ke langit yang lurus-lurus di atasnya. Sehingga ketika kita memencungkan bibir ini, maka akan ada kesan bacaan ishmam, yaitu memencungkan isyarah dhammah, dan itu adalah bagian dari kesalahan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini salah ya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Waladdallin, bukan waladdallin. Memoncongkan seperti ini adalah bagian dari kesalahan khafi. Semoga bacaan-bacaan kita yang selama ini misalnya terjadi kesalahan khafi bisa kemudian ditashih kembali. Ini hanya penjelasan sekedarnya. Kami persilahkan kepada para imam untuk mentashihkan bacaannya kepada orang-orang yang betul-betul ahli. Untuk yang terakhir akan kita baca bersama-sama suratul Fatihah dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul aliyyul azim. Insyaallah bentuk kesalahan-kesalahan berikutnya akan kami sampaikan pada video kami di bagian yang ketiga. Semoga kita masih dipertemukan oleh Allah dalam barakah Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.